di mana-mana ada pengajaran Al-Quran yang baik. Saya teringat ketika baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran secara khusus, terutama tentang bacaan Al-Quran. Ini yang disuruh mengajar itu khusus, terbatas hanya 4 Quran. Khudul Quran min arba'ah. Ambillah bacaan Al-Quran, pelajarilah Al-Quran itu dari 4 Quran. Bini Umi Abdi, bini Umi Abdi. Dalam teks saya disebutkan bin Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi ada yang menyebutkan bini Umi Abdi, nama lainnya, ya. Wa Ubay bin Ka'b, wa Mu'adz bin Jabal, wa Salim Maulai, Abu Hudzaifah. Yang ditunjuk oleh Rasulullah 4 orang saja untuk mengajarkan Al-Quran yang lainnya. Kenapa? Karena ada kompetensi di dalam mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak berkompeten, jangan mengajar Al-Quran. Ya. Makanya saya banggakan apa? Karena yang pengajar Al-Quran itu dikelola, diajari juga ada wadah untuk mengasah profesional di dalam mengajarkan Al-Quran. Siap 4 orang yang ditunjuk oleh baginda Rasul. Kenapa kok tidak Abu Bakar? Kenapa kok tidak Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Yang ditunjuk 4 orang. Karena kompeten di dalam mengajarkan Al-Quran. Mungkin kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu punya tugas yang lain, walaupun beliau itu, mereka itu adalah orang yang kompeten sebetulnya, tapi punya tugas yang lain yang sangat dibutuhkan oleh baginda Rasul. Tetapi saya ingin konsentrasi pada 4 orang yang ditunjuk oleh baginda Rasul. Siapa mereka? Yang kaitannya dengan Al-Quran. Tentunya ternyata 4 orang ini semuanya selalu mengupdate hafalan Al-Qurannya. Begitu turun Al-Quran, mereka yang mendapatkan Al-Quran terlebih dahulu, sehingga hafal semua. Walaupun Al-Quran itu nanti turunnya kan sampai menjelang Rasulullah wafat, tetapi ayat yang terakhir kali turun mereka sudah mendapatkan ayat-ayat itu sebelum yang lain. Begitu secara pribadi. Kalau kita melihat siapa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya itu orang ke-6 setelah Sayyidina Khadijah, setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Ali. Yang ke-6 itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama kali berani membaca Al-Quran di hadapan orang kafir. Artinya apa? Ujian ini ghirah yang tinggi terhadap Al-Quran. Ini yang menjadi ideologi guru-guru ini. Ghirahnya tinggi terhadap Al-Quran. Bayangkan baginda Rasul hanya punya Islam itu baru hanya beberapa orang saja. Sementara Rasulullah dimusuhi seperti itu. Abdullah bin Mas'ud berani membaca Al-Quran di hadapan orang banyak dengan suara lantang, dengan suara keras di Masjidil Haram. Begitu selesai digebuki orang kafir. Itu yang semuanya tinggi, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita tiru. Itulah pengajaran Al-Quran yang ditunjuk oleh baginda Rasul
Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Masih banyak lagi tentang kekhususan Al-Quran yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena waktunya ya mungkin cerita yang kedua saja. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu oleh baginda Rasul dijuluki sebagai aqra'u ummati. Ubay bin Ka'ab disebut sebagai orang yang paling menguasai, yang paling mumpuni terhadap bacaan Al-Quran di seluruh umatnya. Ya berarti ya kita tahu ya. Pokoknya baginda Rasul pada waktu itu menyebutkan aqra'u, paling menguasai bacaan Al-Quran adalah Ubay di antara umatnya. Makanya ketika Sayyidina Umar mengadakan menyatukan taraweh 20 rakaat di Masjidil Haram, itu yang ditunjuk menjadi imam itu adalah Ubay bin Ka'ab. Begitu Sayyidina Umar membuat kebijakan, sekarang tarawehnya jadi satu saja, jangan sendiri-sendiri. Waktu itu orang taraweh di Masjidil Haram itu ada yang 5 orang sendiri, di sini ada tarawih lagi, di sana tarawih lagi, di sana tarawih lagi, sehingga Al-Quran tidak bisa didengarkan seperti bunyinya ngomong gitu ya. Nah, itu akhirnya disatukan. Tarawih satu jamaah semuanya di Masjidil Haram disatukan, imamnya yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Itu yang ditunjuk oleh baginda Rasul untuk mengajarkan Al-Quran pada waktu itu. Mewakili seluruh sahabat hanya 4 orang, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Sekarang Mu'adz bin Jabal siapa? Mu'adz bin Jabal itu adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya di kalangan orang-orang Madinah. Ya, itu adalah termasuk angkatan pertama. Beliau Mu'adz bin Jabal itu waktu itu masih usia 18 tahun, ya, dibaiat di Mekah pada waktu musim haji bersama-sama dengan 70 orang, dibaiat di Aqabah, ya, di Mina, di dekat Barang Jumroh, di situ dibaiat, ya, di mana orang-orang yang lain yang belum berani masuk Islam, ya, di situ secara sembunyi-sembunyi 70 orang itu menghadap kepada Rasulullah untuk diislamkan. Nah, setelah itu yang menonjol apa? Mu'adz bin Jabal itu ternyata yang cerdas. Dia pemuda, umur 18 tahun, tapi beliau yang ngajar-ngajar syariat, ya, ngajar orang tua-tua, ya. Sampai-sampai yang namanya Mu'adz bin Jabal itu dipercaya oleh baginda Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Gubernur di Yaman masih muda. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal juga hafal Al-Quran secara sunnah. Sekarang mengupdate ada ayat Al-Quran turun, Mu'adz bin Jabal tahu hafal Al-Quran. Yang ketiga, ini unik yang ketiga. Yang keempat ini Salim Maulanillah Ulifah. Ini seorang budak. Ini orang budak, orang Persia ini, ya. Tetapi kemudian jadi budak, kemudian suaranya indah. Ketika Salim Maulana ini membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh Salim Maulana Abi Hudzaifah ini, ya, menjadi perhatian Sayyidah Aisyah.
saling membaca Al-Quran. Rasulullah mengajak bicara, memanggil Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, abtaqtu ala Rasulillah. Sayyidah Aisyah itu lamban juga merespon keinginan Rasulullah. Tidak abtaqtu istilah, abtaqtu ala Rasulillah. Sayyidah Aisyah itu terlambat untuk merespon Rasulullah. Maka Rasulullah mahabasaki ya Aisyah, apa yang membuatmu terhalang untuk merespon saya? Kaget dia sih. Dia itu sebetulnya karena mendengar. Jadi beliau Sayyidah Aisyah menjawab, Ra'aitu sami'tu rajulan ahsana qira'atan ra'aitu rajulan qara'a al-Qur'ana ya ahsana qira'atan fil masjid. Jadi kan rumahnya baginda Rasul itu kan dekat dengan masjid, cepet gitu ya. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran di masjid tentu akan terdengar di rumahnya. Beliau mendengar, saya mendengarkan orang baca Al-Quran yang bagus sekali, suaranya indah. Ya. Lalu baginda Rasul ingin tahu apa ini yang saya janjak. Bergegas Rasulullah langsung masuk masjid mencari lagi. Oh ternyata idah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ternyata Salim yang membaca Al-Quran itu. Baginda Rasul, alhamdulillah alladzi khalaqa mithlak. Ya. Baginda Rasul menyatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti kami. Nah, ini yang dicontohkan apa yang kita ambil. Kenapa baginda Rasul menunjuk Salim Maula Abi Hudzaifah? Karena Salim Maula suaranya indah, bacaannya juga. Nah, ini ada 4 orang yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Itu kalau dikumpul dalam satu orang menjadi seorang pengajar, hebat sekali. Tapi tidak harus begitu, ya. Tidak harus suaranya indah. Nah, yang penting 40 orang itu bisa ditiru. Ada semangatnya, ada macam-macam yang dari hati. Ya. Bahkan di dalam saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi semangat. Amin, amin ya rabbal alamin.